jadi. Bukan kecewa, saya bangga bahkan karena untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Nggak harus jadi kepala dusun, nggak jadi kanwil. Mengabdikan diri itu saya waktu itu kayaknya di Indonesia nggak ada. Kalah pertandingan di panggung tapi mau jadi anak buahnya aja lah istilahnya gitu. Luar biasa. Lebih baik di kepala tikus asal di kepalanya daripada di sapi di buntutnya, itu aja. Bahkan saya juga ingin bikin yang wow, yaitu namanya nggak tahu deh, Murka Group lah. Murka Group. Waduh, Murka Group itu mungkin ada artinya apa? Murka itu apa? Murka itu kalau diartikan itu muncul berkarya. Woi, Muncul berkarya. Murka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Rochling, dan pada malam hari ini special edition kita sudah menghadirkan bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Lasut. Wih, Lasut ataupun selalu disebut Bapak Empik ya. Oke, terima kasih sudah hadir Pak dalam podcast kali ini, dan saya sangat senang sekali malam hari ini sudah kedatangan Bapak Empik untuk menghadiri podcast Rochling yang ketiga untuk bintang tamu. Oke Pak, saya tertarik dengan Bapak, mengapa Bapak sehingga kami undang untuk menjadi bintang tamu pada malam hari ini. Dan saya ingin menanyakan sesuatu Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan yang mengganjal dalam hati saya, dan melihat sepak terjang Pak Lasut ini di Cikoranji sudah malang melintang gitu kan ya. Nah, saya ingin bertanya, dulu itu kan Bapak sempat mencalonkan sebagai punduh ataupun kawil, dan itu titik awal Bapak bisa dikatakan terkenal di Cikoranji. Nah, saya ingin menanyakan Pak, dulu mengapa Bapak mau mencalonkan sebagai kawil Pak di Cikoranji? Oke, sebelum jawab boleh ngopi dulu? Boleh dong. Silakan, santai saja kita sambil ngopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak komentator. Ya. Istilah ini kan kita berkaca di TV lah, gaya-gayaan, walaupun sambil ngerona. Ini kan Rochling Namanya juga. Nah, itu tadi Pak. Saya datang ke Cikoranji itu tadinya lah istilahnya bahasa Sunda pada ingin mengabdikan diri ke tempat, atau bahasa Sunda mengabdikan diri di Pangumaraan. Ya. Walaupun udah kebaca sih sebenarnya saya nggak bakalan menang Pada saat itu saya udah kebaca, cuma keinginan bukan dari rekan-rekan. Saya ini mengetes orang terdekat sebenarnya. Ya. Apakah peduli sama kita, suka sama kita apa enggaknya. Ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan, walaupun saya nggak jadi kanwil. Visi misi dan saya jadi kanwil waktu itu ya judulnya ingin mengabdikan diri aja kepada masyarakat di tempat kita duduk sekarang. Oke. Ya udah itu, gitu Pak. Visi misi itu jadi Bapak berniat mengukur kapasitas Bapak. Iya. Ya. Lingkungan sedikit aja, lingkungan sekitar kita, lingkungan kita. Alhamdulillah semuanya mendukung. Alhamdulillah. Dan Bapak tidak merasa kecewa apabila meskipun dulu itu nggak jadi. Bukan kecewa, saya bangga bahkan karena untuk mengabdikan diri kepada masyarakat nggak harus jadi kepala dusun, nggak jadi kanwil. Satu, saya kan waktu itu rekan-rekan bertanya-tanya,
kok kalah tapi mau jadi Linmas dan jadi Hansip. Hansip itu apaan? Iya. Tujuan saya bukan jabatan yang dikejar, ingin mengabdikan diri itu. Saya waktu itu kayaknya di Indonesia nggak ada kalah pertandingan di panggung tapi mau jadi anak buahnya aja lah, istilahnya gitu. Luar Jadi biasa. Jadi artinya mau posisi gimana pun yang penting kita mau bermanfaat bagi masyarakat Iya. dan berguna bagi masyarakat. Iya. Dan Bapak kan setelah jadi kemarin itu kan setelah mencalonkan, sehingga pada saat itu Bapak juga langsung mengabdikan diri kepada masyarakat. kepada masyarakat Jadi dengan Hansip. bersiap menjadi Hansip, Hansip, menjadi RT, jadi RT, dan ya, betul lah. sekarang pun Bapak sudah dipercaya oleh pihak desa khususnya ya, Iya, alhamdulillah. menjadi driver ataupun supir pribadi desa. Bukan supir Oh, pribadi, bukan supir bukan. pribadi, bukan. Saya ditugaskan oleh kepala desa, nih mobilnya layani masyarakat, terutama diprioritaskan orang menengah ke bawah, Oke. antar keperluannya, terutama bagi orang yang sakit atau kan nyetel lah kayaknya Linmas sama dikasih mobil difasilitasi kendaraan itu kayaknya nyetel. Jam berapanya saya diposting tuh di HP saya itu. Ya betul. Siap Selalu 20 ada informasi Iya. gitu kan ya dari Bapak. Siap 24 jam, hubungi bila perlu mobil desa. Nah, Gitu. begini Pak, itu kan jabatan Bapak sekarang meskipun tidak menjadi kawil pun, Bapak kan tadi menjabat dari Linmas, terus driver, ketua RT. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya Pak? Cara mengatur waktu Bapak? Itulah Kehebatan. bukan kehebatan, itulah cita-cita saya. Namun tetap saya kurang puas. Kurang puas, Kurang masih kurang puas. puas Pak. Karena sebagai bawahan pasti ada yang mengatur, Pak. Oh iya. Tetap kalau cita-cita mah ingin selangit. Jadi Bapak mempunyai cita-cita juga menjadi, contohnya ini baru berspekulasi, Iya. menjadi minimal kepala desa, Tetap. Minimal kan will aja. kanwil, Walaupun walaupun ada kemungkinan beginilah. Saya juga apa namanya? mawas diri lah. Nah, itulah mawas diri. Tidak mungkin dengan keterbatasan Usia, pendidikan, keterbatasan persyaratan Persyaratan sekarang pendidikan. tidak mungkin. Tapi bagi saya sih, sama dibantu juga sama rekan-rekan lingkungan saya, tetap walaupun tidak jadi apa-apa, saya tetap sampai mati pun kemungkinan saya ingin bisa berhidup itu, ingin bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Oke. Yang membutuhkan terutama ya. Nah ini Pak, spekulasi saya ataupun pandangan saya Pak, apabila masyarakat itu ngotot memperjuangkan, contohnya Bapak itu untuk jadi kawil, meskipun yang tadi Bapak katakan bahwa persyaratan itu amat sulit gitu kan Pak ya, Iya, iya. amat sulit. Nah gimana itu Pak, apabila masyarakat mendukung Bapak sepenuhnya, Bapak mau menerima atau seperti apa? Itu istilahnya agama itu kun payakun, kemungkinan kalau jadi. Ya. Tapi cita-cita saya lah bukan jabatan yang dikejar sebenarnya. Ya. Kemanfaatan hidup itu diterima oleh masyarakat, itu aja udah cukup kayaknya. Kan apapun saya ingin dikasih jabatannya itu kanwil misalnya, walaupun tidak memungkinkan ini ngomongnya, tidak mungkin ini. Minimal mempunyai Ya, kerjakan ya. Dengan senang hati atuh. Masa orang dikasih jabatan gak mau? Dengan senang hati. Oke. Dan saya lihat Pak, sepak terjang Bapak sekarang juga ya, dengan kapasitas yang tadi, jabatan-jabatan yang sudah disebutkan, saya lihat Bapak sangat total lah, sangat total, dan sudah dirasakan oleh masyarakat yang banyak. Dan mudah-mudahan ke depan Bapak masih tetap semangat dan mau terus gitu kan, konsisten, tidak hanya sekarang-sekarang saja gitu kan. Iya, iya. Nah, yang saya ingin tanyakan mengenai dunia politik Pak, sedikit bergeser ke dunia politik ini. Nah, di Cikoranji itu kan perpolitikan selalu diramaikan oleh sosok Bapak Lasut ini setiap tahun politik itu. Apa alasan Bapak meramaikan setiap ada pemilihan, khususnya di
dewan lah gitu kan, di bupati lah kemarin, di gubernur lah. Nah Bapak selalu meramaikan dunia perpolitikan seperti ini. Kenapa itu Pak? Alasannya? Saya punya prinsipnya beginilah, boleh dikatakan ini diibaratkan lah, lebih baik di kepala tikus asal di kepalanya daripada di sapi di buntutnya. Itu aja. Peribahasa yang luar biasa Itu Pak. aja lah. Jadi walaupun kecewa sama ya langsungnya misalnya Iya. dewannya gitu, Nah. nggak kecewa sama yang di lingkungan kita. Saya nggak mau jadi, namanya juga tuh calon pemimpin harus Ya. gitu kan. Harus malu terdepan, mau tidak mau terdepan, gitu kan. Terdepan itu. Nah, dari segi manfaat Bapak mengikuti politik seperti itu gitu Pak, apa saja yang sudah dicurahkan oleh Bapak di lingkungan Bapak itu sendiri? Itu saya ngomong fakta lah, sobat, udah ketahuan sama semuanya. Setiap ada kegiatan pemilu-pemilu itu, saya selalu membangun. Ya, sampai sekarang saya Ya. hasilnya masih dirasakan oleh masyarakat kami, karena saya ini kan ngomongnya ini lingkungan KRT-an ya, saya punya KRT-an, warga, ya dimunjul gitu kan ya. Saya selalu membangun lah. Boleh dilihat fakta yang bicara. Dan sekarang saya punya inisiatif sehubungan warga kami waktu itu susah air bersih, bahkan air kotor juga susah. Oh iya, Karena mungkin dari bantuan dari pemerintah tidak terjangkau karena posisi lingkungan kami ada di atas. ya. Jadi saya punya inisiatif ingin menyejahterakan rakyat saya dengan air, dan alhamdulillah sampai sekarang Iya, Udah sudah berapa kelihatan bulan? Pak. Kemarin Bapak sudah meluncurkan kembali gitu kan ya. Meluncurkan kembali mengenai program Pamunjul, dan itu Iya, sangat viral sekali iya, gitu kan. alhamdulillah Dan itu. bisa dirasakan oleh teman-teman meskipun bukan hanya warga Munjul, tapi di sekitaran Munjul juga sudah merasakan. Ya alhamdulillah. Dan saya ingin bertanya Pak, mengenai nasabahnya itu ataupun konsumennya sekarang sudah berapa orang gitu kan Pak yang sudah Ya, merasakan? tadinya saya ingin menjelaskan warga Munjul lah, sekitar Munjul aja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang warga Munjul udah terpenuhi. Terus bahkan sekarang mah udah keluar dari keertan Munjul. Target saya lah mudah-mudahan tercapai. Walaupun ini awalnya nggak punya uang seperak pun, Tanpa modal tanpa Pak. modal. Tapi sekarang bisa. Ya sekarang kalau udah penghasilan sih, walaupun belum nyimpan itu nih, Ya. terbentur tadinya nggak punya modal, berarti bayar utang terus. Ya. Udah masuk sih 2,5 juta mah per 2,5 bulan. juta per bulan. Itu catatan Alhamdulillah, Bapak. alhamdulillah itu. Dan memang itu sudah lancar gitu kan Udah Pak. lancar. Nah, gampang. apakah ada kendala mengenai debit air Pak? Debit air itu kan yang membutuhkan takutnya kekurangan air, pasokan airnya Itu konsumen. Gimana Pak? itu Debit airnya bagus atau gimana itu Pak? Oh itu masalah air. Saya udah dipersiapkan seandainya. Udah pakai teknik-teknik gitu. Ya. Misalnya pengaturan mungkin kalau airnya kurang, musim kemarau terlalu panjang, terus kurang air, saya udah bisa. Pasti ada pengaturannya lah, udah disiapin semua, tinggal mungkin jam segini ke sini, jam segini sih, supaya jadi- sampai tidak mengecewakan konsumen aja. Betul. Udah gitu. Jadi ada pengaturannya. Ada udah disiapin udah. Iya, udah disiapin, dan ini seharusnya Pak bisa juga disosialisasikan kepada Iya. konsumen, dan nantinya supaya tidak komplain dan tidak Iya. jadi buruk lah ke depannya. Dan itu sangat bagus sekali Pak, saya rasa program Pamunjul itu. Dan memang dijuluki juga Pamunjul itu Pak, dengar-dengar bahwa itu airnya itu seperti air Jam-jam. air jam-jam. Luar biasa. Air jam-jam. Alhamdulillah Pak Ganjarnya, untuk saat ini warga Munjul udah sejahtera sama air. Mungkin kedepannya ingin bermanfaat untuk semuanya lah, gitu aja. Oke. Dan mungkin pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir. Sekarang kan kita berada di
Cikoranji ya Pak ya. Ya. Nah, saya lihat ini sudah banyak organisasi-organisasi di Cikoranji yang khususnya semuanya pasti mempunyai visi misi untuk kemajuan Kampung Cikoranji. Nah, menurut Bapak ataupun pandangan Bapak, organisasi itu seperti apa sih organisasi banyak di Cikoranji? Itu saya lihat itu organisasi itu, saya anggap semuanya bagus itu. Bagus. Tujuannya ingin menjadikan lingkungannya di Cikoranji terutama ini ya. Melalui cara-caranya masing-masing. Masing-masing. Alhamdulillah. Hmm. Bahkan saya juga ingin bikin loh. Ingin bikin Yang wow, yaitu namanya nggak tahu deh, Murka Group lah. Murka Group. Waduh. Murka Group itu mungkin ada artinya Pak. Murka itu apa? Murka. Murka itu kalau diartikan itu muncul berkarya. Wih, luar biasa, muncul berkarya. Murka walaupun didengarnya Kurang enak tapi isinya artinya, loh. Isinya. Wih, luar biasa. Mungkin untuk pertemuan kali ini Pak, terima kasih banyak. Saya sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai profil Bapak gitu kan ya. Dari mulai tadi dunia perpolitikan, kepribadian Bapak hingga pandangan-pandangan Bapak bagi kemajuan khususnya Kampung Cikoranji kita lah. Oke. Dan ini adalah special edition untuk tempatnya pun sudah kami booking khusus untuk bintang tamu kita malam hari ini, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat Pak bagi orang banyak dan memberikan informasi yang sangat bagus lah. Dan nantinya apabila ada kritik dan saran mengenai narasumber boleh dicantumkan, dan apabila ada permintaan bahwa saya ingin lebih banyak lagi menggali tentang Bapak Lasut Linmas ini karena beliau ini sepak terjangnya sangat populer dan banyak sekali dan bisa kami gali lebih lanjut. Nah, mungkin ini jilid 1 dan ada jilid 2, jilid 3, dan nanti juga kami akan coba podcast di tempat bahwa PAM itu, PAM Munjul Ya, itu, boleh, supaya boleh. masyarakat lebih tahu dan lebih mengenal bahwa oh iya itu PAM Munjul Bukan itu ngomong, seperti itu. bukan Ya, ngomong bukan aja hanya lah. ngobrol doang di sini. Oke, terima kasih banyak Pak untuk waktunya, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kata yang salah ataupun tutur kata yang kurang enak didengar. Saya dari moderator khususnya dari podcast Rochling. Terima kasih Pak. Aduh, Terima kasih. tadinya masih banyak ini yang pengen diutarakan. Oke, nanti ada kesempatan Iya, lagi Pak. satu Oke. pun ya. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini untuk kemajuan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.